Sistem monitoring dan evaluasi pendidikan kependudukan atau SIMONEF-Penduk merupakan sistem berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan, pelaporan, dan pemantauan program kerjasama pendidikan kependudukan. Sistem ini dapat diakses melalui www.simonefpenduk.org dan dapat diakses oleh seluruh penyelenggara pendidikan kependudukan. Ruang lingkup SIMONEF ini mencakup yang pertama yaitu Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK, Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan atau PTPK, ASN Peduli Kependudukan atau ASNPK, Pramuka Peduli Kependudukan atau Pramuka PK, dan Masyarakat Peduli Kependudukan atau MASPK. Pada video tutorial kali ini, kita akan belajar terkait dengan pengisian SIMONEF-Penduk bagi Sekolah Siaga Kependudukan. Langkah pertama, buka browser lalu ketikkan alamat simonefpenduk.org. Setelah halaman terbuka, klik menu admin pada bagian kanan atas, lalu masukkan username dan password yang telah diberikan oleh Dinas KB dari Kabupaten Kota, lalu klik login. Nah, sebelum kita melakukan pengisian profil SSK pada website simonefpenduk.org ini, kita perhatikan terlebih dahulu 3 menu utama di website ini, yaitu yang pertama menu dashboard, berisi rekapitulasi status pengiriman data berupa jumlah draft, jumlah terkirim, jumlah diterima, dan jumlah ditolak. Kemudian menu kedua, yaitu data pendidikan, berisi tentang master sekolah dan daftar isian SSK. Kemudian menu yang ketiga yaitu pengaturan, berisi profil saya dan menu untuk ganti password. Bagaimana langkah pengisian profil SSK? Maka kita kembali ke menu data pendidikan, kemudian klik SSK, pilih daftar isian SSK, lalu tambah profil SSK. Pertanyaan yang bergaris bawah merupakan dasar penentuan klasifikasi SSK. Mari kita mulai dengan mengisi kondisi SSK tahun. Pilih 2026, kemudian untuk nomor urut di atas adalah nomor urut pengisian SSK. Karena sekolah ini baru pertama mengisi, maka urutannya adalah nomor 1. Jika nanti sekolah menginput profil lagi atau update, maka akan menjadi isian nomor 2. Untuk isian yang berwarna abu-abu seperti jenjang sekolah, kemudian nama sekolah siaga kependudukan, NPSN, alamat provinsi dan kabupaten kota tidak dapat diubah. Selanjutnya yaitu upload foto sekolah, kemudian kepemilikan website sekolah, selanjutnya kepemilikan akun media sosial. Jika ada maka disebutkan akun sosial media, platformnya contohnya Instagram, kemudian YouTube, ataupun TikTok, dan media sosial lainnya. Selanjutnya terkait dengan dokumen SK penunjukan SSK, seharusnya ada karena dasar penunjukan SSK berupa SK. Kemudian dilengkapi tanggal SK, kemudian nomor SK, instansi yang mengeluarkan SK, nama instansi, dan upload dokumen SK penunjukan tersebut. Selanjutnya untuk sosialisasi terkait SSK dari BKKBN atau dinas terkait, jika sudah pernah maka klik pernah, kemudian dilengkapi dengan tanggal kegiatan sosialisasi dan bukti dukungnya berupa foto saat mengikuti kegiatan. Selanjutnya untuk guru yang telah mengikuti orientasi atau pelatihan penyusunan RPP atau modul ajar, jika ada maka klik ada. Dilengkapi dengan jumlah guru yang mengikuti dan upload bukti dukung berupa sertifikat. Selanjutnya yaitu dokumen modul ajar atau RPP-nya. Jika sudah ada, maka dilengkapi pula jumlah modul ajar berupa jumlah mata pelajarannya. Kemudian diupload bukti dukungnya. Selanjutnya yaitu terkait dengan penguatan SSK, baik yang dilaksanakan secara internal maupun eksternal. Jika ada, maka dilengkapi juga bukti dukungnya berupa notulen, daftar hadir, dan surat atau bukti dukung lainnya. Kemudian kepemilikan materi kependudukan dan pojok kependudukan, jika ada, maka silakan dipilih jenis materi bangga kencana yang tersedia dan sarana penunjang yang tersedia. Dan jangan lupa diupload pula foto atau dokumentasi perpustakaan sekolah atau pojok kependudukan.
Untuk jumlah kegiatan ekstrakurikuler atau kesiswaan, jika telah dilaksanakan, maka bisa diinput jumlah kegiatannya dulu. Kemudian upload bukti dukungnya berupa dokumen rencana kegiatan atau pembelajaran, kemudian materinya dan foto kegiatan atau bukti dukung lainnya. Kemudian selanjutnya kendala terkait dengan pelaksanaan SSK, kemudian saran atau masukan penyelenggaraan SSK, dan jika semua sudah terinput dan dirasa tidak ada perbaikan atau update, maka bisa diklik simpan dan kirim. Namun, jika ingin dilengkapi kembali, maka bisa simpan draft. Nah, data yang sudah diinput, jika ingin dibuka kembali, maka bisa klik menu SSK, kemudian daftar isian SSK, dan di bagian paling kanan ada status dan action and approval. Nah, pada status ada 4 kategori, yaitu draft, terkirim, diterima, dan ditolak. Dari inputan tersebut sudah bisa terlihat klasifikasi SSK sekolah, namun harus dipastikan statusnya sudah diterima. Jika masih terkirim, maka inputan tersebut dalam proses verifikasi atau pengecekan oleh admin Jatim. Jangan khawatir jika isian ditolak, akan ada catatan perbaikan dari admin Jatim dan dapat diakses pada menu daftar isian SSK yang sebelumnya, kemudian klik mata, kemudian cek isian yang paling bawah. Nah, di situ ada catatan untuk perbaikannya. Nah, bagaimana bisa tahu inputan kita diterima atau ditolak? Maka bisa dilakukan pengecekan secara berkala. Nah, bagaimana jika dalam 1 tahun ingin mengupdate data? Jika isian sudah dikirim dan sudah diterima, maka bisa melakukan update data di tahun yang sama. Dan bagaimana caranya? Sama seperti input data SSK yang sebelumnya, hanya saja kalian tidak perlu mengisi dari nol. Bisa menarik data dari inputan sebelumnya. Mungkin hanya beberapa bukti dukung yang diupdate. Dan pada nomor urut akan otomatis menjadi urutan kedua dan seterusnya. Mudah bukan pengisian profil SSK melalui simonefpenduk.org? Yuk lengkapi bukti dukungnya, kesempatan menjadi SSK paripurna kini makin mudah. Untuk tutorial pengisian Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan atau PTPK ada di video selanjutnya ya.